ibadah IMPA minggu ini. Ya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah IMPA pada hari ini, adik-adik harus siapkan Alkitab, alat tulis, dan mempersiapkan hati untuk menyanyi dan memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Ya adik-adik, sebelum ibadah kita mulai, Kak Titi undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Ya, pasukan Yesus siap. Adik-adik, saatnya kita akan memulai ibadah kita akan awali dengan doa. Untuk itu, kakak minta adik-adik duduk dengan tenang, lipat tangannya. Mari kita satu dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa di surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap setia menjaga memelihara kehidupan kami dari minggu lalu hingga pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau mempertemukan kami kembali di dalam ibadah IMPA pada pagi hari ini. Walaupun masih secara virtual, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kami. Untuk itu Tuhan, kami mohon Tuhan memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya, dan biarlah semuanya boleh terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Anak-anak, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi Tuhan, kami anak-anak-Mu akan membaca firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh mengerti firman yang akan kami baca dan kami dengar nanti. Biarlah Tuhan lewat firman-Mu itu, kami boleh menjadi anak-anak yang setia, taat, dan menyenangkan hati Tuhan. Berkati juga kakak Layan yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah
semua itu boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Firman Tuhan, garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya tenangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Selamat pagi adik-adik. Tetap sehat ya. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terdapat di mana? Ya, di Matius 5 ayat 13 sampai 16. Ya, itu cerita kita pada pagi hari ini tentang garam dunia dan terang dunia. Adik-adik tahu garam? Ya, garam itu biasanya kalau mama membuat masakan, garam biasa ditaruh di masakannya mama. Bagaimana kalau tidak ada garam? Ya pasti adik-adik bilang, "Mak, kenapa tidak ada rasanya? Tidak ada garamnya." Terus, bagaimana kalau terlalu banyak mama taruh garam? Adik-adik pasti lagi bilang, "Mak, kenapa asin? Tidak enak." Ya, jadi seperti garam itu selain untuk memberi rasa pada makanan, tapi juga pada cerita kita pada pagi hari ini, garam itu dapat juga mencegah kebusukan. Terus, garam juga dapat membersihkan, menyucikan, bahkan menjadi antibiotik buat menyembuhkan yang sakit. Ya, adik-adik, cerita garam juga itu khusus buat adik-adik juga. Bagaimana menjadi garam, apalagi di saat pandemi ini, di saat COVID masih berada di sekitar kita. Adik-adik harus memberi contoh. Kalau keluar harus memakai masker, menjaga jarak, kemudian selalu rajin cuci tangan dan menyediakan hand sanitizer. Itu adik-adik kalau juga bermain dengan teman-teman, bermain bola atau bermain sepeda. Adik-adik juga kalau ada teman yang berkelahi, adik-adik harus menjadi garam. Adik-adik harus melerai mereka dan bilang, "Jangan berkelahi, karena kita berteman." Seperti cerita kita pada pagi hari ini, yaitu tentang juga terang. Adik-adik tahu terang itu bagaimana? Ya, Tante Erli akan memberikan contoh bagaimana kalau tidak ada matahari. Ya betul adik-adik, dunia akan menjadi gelap. Sama seperti kalau tiba-tiba malam hari mati lampu dan tidak mempunyai lilin atau lampu cas, adik-adik akan berteriak, "Mama, mati lampu!" Ya, seperti itu. Kita tidak bisa melihat apapun karena semuanya gelap. Seperti contoh ini, seperti cerita kita pada pagi hari ini tentang garam dan terang. Adik-adik harus menjadi garam dan terang bagi sekitar kita, yaitu dengan
walaupun di masa pandemi, di masa corona ini, adik-adik harus tetap rajin belajar. Jangan mempergunakan waktunya untuk hanya menonton YouTube yang Tante Erli biasa lihat. Kemudian kalau di rumah, karena memang adik-adik lebih banyak di rumah, kalau umpamanya disuruh mama atau papa, adik-adik harus tetap, kalau mama bilang, ayo pergi beli ini, ayo bilang, iya sini saya mama. Ya, itu salah satu menunjukkan bahwa adik-adik mau jadi garam dan terang, terutama di lingkungan rumah dulu. Habis itu nanti di luar, di lingkungan sekitar rumah, di masyarakat, di lingkungan sekolah. Nantinya kalau kita belajar, apalagi saat ini belajarnya hanya melalui online, kadang kalau adik-adik belajar online, tiba-tiba ibu guru bertanya pada temannya, terus adik-adik bilang, kalau temannya tidak tahu menjawab, bilang, ih tidak tahu menjawab. Nah, itu jangan. Adik-adik harus bilang, ayo, itu yang tentang ini, kalian kau pasti tahu. Ya, adik-adik, kita harus menjadi garam dan terang bagi siapapun, terutama bagi lingkungan di sekitar kita ya. Buat teman-teman, buat orang tua, buat siapa saja yang adik-adik ketemu, adik-adik harus menjadi garam dan terang, memberikan rasa pada sekitar kita, menjadi terang walaupun gelap. Itulah fungsi dan cerita kita pada pagi hari ini. Tetap adik-adik semangat walaupun keadaan pada saat ini masih belum menentu. Adik-adik tetap semangat, harus tetap ceria, gembira bahwa wabah ini, dan tetap berdoa ya, rajin membaca Alkitab bahwa wabah ini akan segera berlalu dan adik-adik bisa kembali berkumpul, belajar bersama di sekolah, berkumpul dengan orang tua, berkumpul dengan teman-teman, berkumpul dengan kakak layan, berkumpul dengan teman-teman layan. Semua itu kakak layan dan adik-adik merindukan saat-saat seperti itu. Jadi tetap berdoa, tetap rajin membaca Alkitab, dan semoga wabah ini cepat berlalu dan kita dapat berkumpul kembali. Tetap sehat ya adik-adik. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, hari ini kita akan kembali membuat aktivitas kita. Aktivitas kita pada minggu ini, Kak Keci akan mengajak adik-adik untuk membuat ya seperti ini aktivitasnya. Jadi nanti di bawah matahari ini, kalian akan menuliskan kata Tuhan Yesus mengajarkanku untuk menjadi garam dan terang dimanapun ku berada. Jadi nanti aktivitasnya akan seperti ini. Adik-adik bisa buat bersama papa dan mama di rumah. Ini caranya gampang sekali. Kak Keci selalu buat aktivitas yang mudah supaya adik-adik bisa buat sendiri. Dan kalau memang yang masih kecil belum bisa buat sendiri, bisa minta bantuan papa dan mama. Atau untuk mengguntingnya juga itu harus minta bantuan papa atau mama ya di rumah. Adik-adik yang kecil nggak boleh untuk menggunakan gunting sendiri. Nah, ini bisa kalian gantung di rumah, di pintu kamar, atau di dinding kamar, atau dimanapun di sisi rumah, supaya adik-adik bisa ingat, ya, ingat pesan yang adik-adik tulis sendiri di sini, supaya adik-adik boleh menjadi garam dan terang dimanapun adik-adik berada. Ini ya, untuk cara buatnya akan Kak Keci kasih tahu. Adik-adik silahkan siapkan bahan-bahannya, kita akan buat bersama.
Berikut cara-caranya. Jadi berikut bahan-bahannya yang kita butuhkan untuk membuat aktivitas kita hari ini. Pertama, ada kertas origami warna apa saja. Ya, di sini Kakak Eci pakai 4 warna. Terserah adik-adik mau pakai berapa warna. Kemudian kertas karton. Terserah juga warna apa, tapi baiknya kertas warna kuning karena kita akan membuat matahari. Kemudian lem, spidol, gunting, jarum dan benang, serta jangka. Kalau adik-adik tidak punya jangka, adik-adik bisa pakai tutup toples atau apapun benda yang berbentuk bulat karena kita akan membuat lingkaran seperti ini. Ya, kita akan membuat lingkaran seperti ini. Jadi, pertama, adik-adik silakan ambil kertas origaminya, ya, disatukan saja supaya cepat. Jadi adik-adik bisa gunting kira-kira 1 cm, ya. Ini nanti jadinya seperti ini. Jadi adik-adik gunting panjangnya. Jadi nanti kira-kira jadinya seperti ini. Setelah itu nanti adik-adik setelah jadi sisi belakangnya ini adik-adik satukan. Jadi ini dilem. Jadi akan seperti ini jadinya. Ya. Akan jadi seperti ini. Nih. Setelah itu, setelah semua sudah digunting, adik-adik gunting. Nanti jadinya akan berwarna-warni. Warna-warni ya, jadi banyak. Jadi adik-adik sisa tempel seperti yang Kakak Eci bilang tadi, adik-adik tempel di setiap ujung sisinya hingga jadi seperti ini. Nanti akan jadi ini ya, jadi banyak. Setelah itu disimpan dulu. Kita ambil kertas karton yang tadi. Kemudian kertas karton yang tadi kalian sudah buat bulat, kalian ambil lagi kertas sisa dari buat bulatan ini kan masih ada tuh sisa-sisanya kertasnya. Adik-adik ambil, kalau yang ini adik-adik sebaiknya pakai yang berwarna putih. Bisa kertas, kalau enggak punya karton, kertas juga boleh. Jadi dibuat lingkaran kecil 2 untuk matanya, kemudian 1 lingkaran besar, terus adik-adik potong 2. Jadi kita ambil hanya setengah lingkaran untuk membentuk mulutnya. Setelah kalian buat, itu kalian warnai ya. Kalian warnai menggunakan spidol yang tadi. Menggunakan spidol, kemudian nanti warnanya akan jadi seperti ini. Ini ya. Jadi ini untuk matanya 2. Kemudian untuk mulutnya. Ya. Setelah itu kalian dilem. Nanti setelah dilem akan seperti ini ya. Jadinya akan seperti ini. Setelah itu silakan adik-adik ambil yang tadi. Ini yang sudah kita potong dan kita satukan di kedua sisinya. Jadi ini sisa kalian tempelkan di sini. Ya, jadi sisa ditempel. Terserah adik-adik mau warna-warni. Cara tempelnya boleh. Kalau Kakak Eci pakai 4-4 ya, 4-4. Jadi hijau 4, habis itu merah 4, kuning 4. Jadi terserah adik-adik mau pakai warnanya silang-silang boleh, mau pakai warnanya semuanya hijau juga boleh. Dan juga kalau misalnya adik-adik tidak punya kertas origami atau kertas karton di rumah, adik-adik tidak usah menyusahkan mama, misalnya harus paksa mama atau papa beli. Adik-adik bisa ambil kalender bekas, itu kan pasti ada ya kalender bekas di rumah. Jadi kalender bekas itu adik-adik gunakan. Tapi Kakak Eci itu kan semuanya warna putih, iya, semuanya warna putih. Kan adik-adik bisa pakai pensil warna atau spidol untuk mewarnai. Jadi setelah adik-adik buat, adik-adik bisa warnai, ya. Adik-adik bisa warnai sesuai dengan warna kesukaan adik-adik. Jadi tidak perlu menggunakan kertas origami kalau misalnya tidak punya di rumah. Kalau punya, ya pakai, kayak gitu. Jadi nanti ditempel semua sisinya seperti ini ya. Jadi full ditempel. Terserah mau warna apa. Yang tadi juga pakai kalender bekas, adik-adik silakan buat gunting sama caranya ya.
Jadi nanti untuk sinar-sinarnya ini adik-adik potong kira-kira 1 cm atau 1,5 cm juga boleh. Terserah adik-adik, kreativitas adik-adik sendiri bersama orang tua di rumah kalau belum bisa buat sendiri. Setelah itu, setelah digunting, ditempel dulu, terus diwarnai juga boleh atau diwarnai dulu baru ditempel juga boleh. Jadi terserah ya. Yang penting adik-adik buat aktivitasnya, dan aktivitas itu bisa kalian pajang di kamar atau di pintu atau di mana saja di sisi rumah adik-adik. Nih Kak Eci pakai 4 ya, 4 warna. Jadi nanti adik-adik lanjutkan ya, adik-adik buat semua lingkaran, buat semua full ya lingkarannya, sinarnya, hingga lingkarannya itu full seperti ini ya. Jadi nanti hingga lingkarannya itu full seperti ini. Kalau sudah, ambil benang ya, ditusuk masuk ya, jarumnya ditusuk masuk ke dalam. Jadi nanti seperti ini belakangnya. Nih ya, terus ambil kertas yang tadi, kertas karton, adik-adik gunting seperti ini, persegi boleh, lingkaran boleh, pokoknya terserah adik-adik mau gunting bentuk apa. Kalau di sini Kakak Eci pakai bentuk persegi panjang. Nah kemudian di dalamnya kalian tulis tulisan ini, Tuhan Yesus mengajarku untuk menjadi garam dan terang dimanapun ku berada. Jadi begitu ya adik-adik ya. Setelah itu adik-adik bisa gantung di kamar atau di mana saja. Jadi adik-adik silakan lanjutkan ya. Semuanya ini full. Adik-adik buat sinarnya terserah, mau sinarnya panjang atau pendek juga terserah adik-adik. Kalau mau jadinya seperti ini, berarti adik-adik tempel sedikit saja di bagian bawah, di belakang ya, sedikit saja di bagian belakang supaya sinarnya besar ya, seperti ini. Cantik kan adik-adik? Ini kalian jadikan hiasan dinding di kamar juga boleh, cantik nih. Oke ya adik-adik, selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Nah itu tadi aktivitas kita. Semoga aktivitas hari ini boleh menjadi ingatan untuk adik-adik bahwa Tuhan Yesus mau mengajarkan adik-adik untuk menjadi garam dan terang dimanapun adik-adik berada. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di aktivitas minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik tadi sudah baca firman, dengarkan cerita dari kakak Layan, dan juga buat aktivitas. Nah adik-adik, kita akan meresponi firman Tuhan dengan menyanyi Yesus berpesan. Kakak Olive undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Pasukan Yesus, siap! Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi milik Tuhan. Ada masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, dirimu terlihat menerang siang. Ada masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita siapkan, lalu kita nyanyi bersama lagu Beri Syukur. Kasihnya
adik-adik, sebentar lagi kita akan doa syafaat. Duduk yang tenang, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan pada pagi yang indah ini kami dapat beribadah hari Minggu pelayanan anak, walaupun di rumah kami masing-masing secara online, tapi biarlah Roh Kudus-Mu, kasih-Mu senantiasa nyata dan hadir dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman Tuhan yang Kakak Layan telah bawakan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, kami pula ingin berdoa Tuhan buat kakak-kakak Layan yang telah mengambil bagian. Engkau yang berkati Tuhan dalam segala tugas dan tanggung jawab serta segala aktivitasnya. Begitu pula Tuhan buat kakak Layan dari sektor 1 sampai dengan sektor 12. Engkau yang mau berkati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati kedua orang tua kami. Tuhan Yesus berikan kesehatan. Tuhan Yesus berkati berikan jaga kami. Tuhan Yesus berkati pekerjaannya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk ibadah minggu persekutuan anak. Kiranya Tuhan mau memberkati kakak Layan yang senantiasa membimbing kami. Berikan kesehatan dan kesabaran selalu. Kami juga berdoa untuk gereja Batra Kasih. Tuhan berkati bersama dengan pendeta, majelis, serta seluruh jemaat di dalamnya. Pakai mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau selalu melindungi dan memberkati para pemimpin bangsa negara kami dari yang tertinggi hingga terendah. Engkau kiranya memberi hikmat bagi mereka. Tuhan Yesus, kami juga berbawa ke dalam doa pergumulan bangsa, negara, bahkan dunia kami yang sampai saat ini masih bergumul dengan pandemi COVID-19. Beri kami kekuatan untuk menghadapi itu semua, dan biarlah pandemi ini segera berakhir. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tuhan Yesus, kami pula ingin berdoa Tuhan buat keadaan bangsa dan negara kami serta dunia ini yang sedang menghadapi pandemi virus Corona. Tuhan, biarlah Engkau senantiasa yang mau jaga, yang mau lindungi kami Tuhan dari segala virus-virus tersebut. Tuhan, berikanlah imun kepada kami yang kuat Tuhan Yesus, walaupun kami tetap beraktivitas Tuhan. Kami tahu Engkau yang Maha Penyembuh Tuhan, biarlah angkat segala penyakit ini. Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kekuatan juga pada petugas kesehatan dan pemerintah Tuhan. Tuhan, kami pula yang berdoa buat rencana untuk melakukan sekolah tatap muka. Engkau yang mau berkati, Engkau yang tahu jalan yang terbaik Tuhan bagi rencana sekolah tatap muka ini Tuhan. Engkau berkati para guru, para murid, orang tua, segala pemerintah yang ikut ambil di dalamnya. Tuhan Yesus, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu
kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan di sepanjang ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga saat ini boleh berakhir dengan baik Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami selalu Tuhan dari saat ini, esok, dan kekal selama-lamanya. Inilah doa kami Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman harus jadi garam dan terang dimanapun berada. Teman-teman rajin belajar dan berdoa ya. Tetap jaga kesehatan ya. Selamat hari Minggu anak-anakku sayang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.